Shalom adik-adik dan papi mami, bulan ini adalah bulan November, yaitu bulan kerendahan hati. Nah, di bulan ini kita belajar bagaimana caranya setiap anak-anak muda untuk taat dan tunduk kepada yang lebih tua dan kepada kita semua untuk saling merendahkan diri, sebab Allah tidak menyukai orang yang tinggi hati. Oleh sebab itu, kalau lagi ibadah dengan sikap rendah hati, kita harus sungguh-sungguh deh. Jangan main-main, jangan sambil main game, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil nyantai makan di depan TV. Katanya ibadah, malah nyantai. Nah, sikap rendah hati juga ditunjukkan dengan cara doa sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh, seperti itu. Oke, jadi kakak ulangin lagi, karena bulan ini kita belajar tentang bulan kerendahan hati, maka marilah kita saling merendahkan hati kita, sebab Tuhan Yesus menyukai orang-orang yang rendah hati. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, Kids Army for Jesus akan mengadakan acara yang seru banget, yaitu Retreat Christmas pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 19 dan 20 Desember. Retreat kali ini akan diadakan secara interaktif dan virtual melalui aplikasi Zoom. Kita akan bersama-sama bersuka cita, belajar firman-Nya, dan yang gak kalah serunya, setiap anak yang mendaftar akan mendapatkan mission box yang akan dikirimkan ke rumah masing-masing. Di dalam mission box tersebut akan tersedia semua keperluan activity selama retreat. Yuk, kita lihat sekilas ya, activity menarik apa saja yang akan kita lakukan nanti. Segera daftar dengan biaya pendaftaran Rp50.000, sudah termasuk mission box dan ongkos kirim. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sushi's ready. Yes, Kakak. It looks yummy. Let's eat it now. Hey, wait! It's time for church. Teman-teman, yuk ibadah dulu. Oh iya, remember no food, no toys, and no gadget. Okay, betul. So are you ready? Let's start! Hi kids, do you know life without Jesus is like a donut? Let us sing together. Life without Jesus is like a donut, like a donut, like a donut. Life without Jesus is like a donut. There is hole in the middle of your heart. Life without Jesus is like a donut, like a donut, like a donut. Life without Jesus is like a donut. There is hole in the middle of your heart. Say, I love you, Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. One more time. I love you, Jesus, deep
deep down in my heart. Think about Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Lord. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my sekali heart. lagi. Deep down in my heart. Yeay, haleluya. Shalom adik-adik, kita punya Allah yang luar biasa. Dia Yesus yang ajaib, amin. Yang percaya katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, yang berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Rahmat-Nya kekal, rahmat-Nya kekal selamanya. Rahmat-Nya kekal selamanya. Kami datang ke hadirat-Mu, Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
hidupku. Bapakku, datang kami menyembahmu Tuhan, Menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Oh, kami percaya rancanganmu sempurna. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Oh, kami percaya Tuhan. Oh. Shalom teman-teman, mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk para pemimpin di Indonesia. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan, supaya mereka dapat memerintah dengan adil dan takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Kami percaya bahwa pandemi ini pasti akan berakhir. Tuhan juga kuduskan vaksin COVID-19 yang akan diadakan. Tuhan Yesus memberkati setiap persiapan yang dilakukan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk kebangkitan generasi Yeremia. Biarlah anak-anak mudah dipenuhi Roh Kudus, tidak kompromi terhadap dosa dan dapat memenangkan jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Wah, pasti luar biasa. Nah, gimana nih sekolahnya kalian selama belajar di rumah? Walaupun kalian mungkin merasa bosen, tapi kalian harus tetap mengikuti peraturan pemerintah, yaitu stay at home. Nah, kemarin kakak juga baru diajari nih cara belajar untuk main TikTok dari teman kakak. Maklum, kakak masih sedikit gaptek. Nah, katanya nih di TikTok itu kita bisa bikin video-video yang menarik loh adik-adik, bahkan yang berguna dan bisa memberkati banyak orang. Kalau TikTok kalian gimana nih? Kakak coba pengen lihat ya, di TikTok kakak ada siapa aja nih. Ada videonya Boni. Kira-kira Boni lagi ngapain ya di video itu ya? Hai guys, hari ini aku mau curhat nih. Aku baru kepilih untuk menjadi pemimpin kelasku. Awalnya sih aku seneng banget bisa memimpin kelas. Tapi ternyata ketua kelas itu gak gampang banget ya. Awalnya aku dikasih tugas yang banyak banget dari guru aku. Aku harus absensi setiap kali mulai kelas. Lalu aku harus memastikan teman-teman aku datang pada saat lagi kelas. Aku harus memikirkan ide-ide untuk acara di sekolah. Pokoknya melelahkan banget deh. Belum lagi banyak hal yang bikin aku sedih. Itu aja deh curhat dari aku. Nanti kita lanjut lagi ya. Jangan lupa follow aku dan like video ini. Bye. Kayaknya Boni lagi sedih nih. Kakak mau coba video call Boni dulu ya. Bentar ya. Ada video call nih dari Kak Ingrid. Halo, shalom Kak Ingrid. Ada apa nih telepon aku? Hai Boni. Iya nih. Kakak baru lihat video TikTok kamu loh. Kamu dipilih jadi ketua kelas ya?
Wah, selamat Boni, kamu memang hebat. Tapi kok kamu sedih sih? Kenapa? Ada apa Boni? Ayo ceritain ke kakak dong. Hehehehe, Boni jadi malu. Kakak lihat TikToknya Boni ya? Kakak udah follow belum? Udah di like? Udah di subscribe? Udah dipencet belnya belum? Aduh, ya ampun Boni. Kamu bukannya menjawab pertanyaan kakak, malah nanya yang lain-lain. Iya, nanti kakak akan follow, subscribe, dan like kamu. Sekarang coba dong ceritain dulu, kenapa sih Boni lagi sedih? Hehehe. Oh iya, Boni sampai lupa cerita. Gini kak, Boni kan dipilih jadi ketua kelas. Tapi Boni merasa malah sedih karena semenjak aku belajar untuk memimpin, tugasnya Boni jadi banyak banget dan melelahkan. Udah gitu, teman-teman Boni bukannya menghargai aku, malah banyak yang menjelek-jelekan aku. Ada yang bilang hasil kerja Boni jelek, ada yang bilang idenya Boni nggak seru. Pokoknya sedih banget deh. Oh, jadi itu toh permasalahan kamu Boni. Nih dengerin kakak ya, dipilih untuk menjadi pemimpin itu adalah suatu anugerah yang luar biasa dan kesempatan yang luar biasa buat kamu juga. Kamu harus bersyukur atas hal itu karena gak semua orang loh punya kesempatan untuk mendapatkannya. Tapi kadang menjadi pemimpin itu memang bukanlah hal yang mudah. Kita harus belajar untuk rendah hati. Rendah hati? Apa maksudnya kak? Kan Boni nggak sombong. Boni, belajar untuk rendah hati itu artinya bukan hanya sekedar untuk tidak menjadi sombong. Tapi rendah hati itu adalah belajar untuk mau melayani sesamamu. Firman Tuhan di Matius 20 ayat 26-27 berkata, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Artinya, jika kita telah dipilih untuk menjadi pemimpin, kita juga harus belajar untuk setia melayani teman-temanmu dengan senang hati, Boni. Tapi kak, teman-temannya Boni bukannya menghargai Boni, malah ada aja yang selalu menghina Boni, mencari kesalahan Boni. Sebel deh. Nah, Boni tahu nggak? Belajar rendah hati itu juga bisa diartikan yaitu belajar mengampuni loh. Kadang apa yang kita lakukan tidak selalu sepaham dengan teman kita. Oleh karena itu, kadang teman-teman kita bisa menjelek-jelekan kita. Tapi tidak boleh melawan mereka. Malah kita harus belajar untuk rendah hati yaitu dengan cara mengampuni mereka. Nih, kakak punya satu cerita. Boni mau denger nggak? Mau dong, mau. Dengerin ya. Nih dengerin ya. Kala itu Raja Daud sedang memerintah di Yerusalem. Tapi Absalom putranya menginginkan tahtanya Daud. Dia mengadakan persepakatan yang jahat supaya Raja Daud pergi dari Yerusalem. Dan akhirnya Daud pun pergi dari Yerusalem. Ketika Raja Daud telah sampai di Bahurium, dia bertemu dengan seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Shimei bin Gera. Nah, Boni tahu nggak siapa itu Shimei? Tidak kak, siapa dia? Shimei adalah seorang dari suku Benyamin, anak Gera dari keluarga Saul. Dia adalah orang yang sangat marah terhadap Raja Daud atas kesalahan yang dilakukannya, terutama terhadap Raja Saul. Dia jelas terlihat sebagai orang yang sangat tidak mengampuni. Sambil mendekati Raja Daud, dia terus-menerus mengutuk Daud. Dan semua pegawai Raja Daud pun dilamparinya dengan batu sambil berkata, "Enyahlah, enyahlah engkau, orang Dursila. Tuhan akan menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom." Lalu berkatalah Abisai kepada Raja Daud, "Mengapa orang ini mengutuki tuanku raja? Biarkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Tetapi raja berkata, "Biarkanlah dia dan biarkanlah ia mengutuk. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku dan Tuhan
membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang ini pada hari ini. Wah, hebat ya Raja Daud. Bukannya malah mau membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia malah belajar untuk diam. Nah, demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya. Sedangkan Shimei berjalan terus di lereng gunung seberang. Sambil berjalan ia mengutuk dan melemparinya dengan batu. Nah, setelah beberapa waktu kemudian akhirnya Absalom meninggal pada saat pertempuran. Maka sekarang mereka membawa Raja Daud kembali. Sementara itu orang Yehuda telah sampai ke Gilgal untuk membawa Raja Daud menyeberang ke sungai Yordan. Termasuk juga Shimei bin Gera. Cepat-cepat datang mereka bersama dengan orang Yehuda untuk menyongsong Raja Daud. Nah, kira-kira Shimei kali ini marah-marah lagi dan melempari Raja Daud dengan batu nggak ya? Tidak adik-adik, kali ini dia datang untuk menyesali perbuatannya dan meminta ampun kepada Raja Daud. Ketika Raja hendak menyeberang sungai Yordan, Shimei bin Gera sujud di depan Raja dan berkata kepada Raja, "Raja, janganlah kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah, dan janganlah kiranya tuanku mengingat kesalahan yang telah dibuat hambamu ini. Sebab hambamu ini tahu bahwa hamba telah berbuat dosa, dan lihatlah, pada hari ini akulah yang pertama-tama datang dari seluruh keturunan Yusuf untuk menyongsong tuanku Raja." Lalu berbicaralah lagi Abisai kepada Raja Daud, "Bukankah Shimei ini patut dihukum mati karena dia telah mengutuki orang yang telah diurapi Tuhan?" Nah, kira-kira kali ini Daud mengikuti perkataan Abisai nggak ya? Tidak juga adik-adik, tapi Daud malah berkata, "Apakah urusanku kepada kamu sehingga kamu pada hari ini menjadi lawanku? Sebab bukankah aku tahu bahwa aku pada hari ini adalah raja atas Israel?" Lalu Raja Daud juga berkata kepada Shimei, "Engkau tidak akan mati." Wah, Raja Daud keren ya Kak. Dia sangat rendah hati sekali ya. Dan mau mengampuni Shimei yang telah mengutuki dia. Benar sekali Boni, Raja Daud dengan rendah hati membalas kejahatan Shimei malah dengan tindakan dan respon yang benar di hadapan Tuhan, yaitu dengan cara mengampuni. Raja Daud tahu bahwa dia sebagai pemimpin, dia harus menjadi pelayan sesamanya dan selalu dengan rendah hati mengampuni orang lain. Iya ya Kak, Raja Daud aja bisa rendah hati. Boni juga bisa jadi pemimpin yang rendah hati. Nah gitu dong Boni, kakak bangga banget sama kamu Boni. Kakak yakin kamu bisa menjadi ketua kelas yang luar biasa. Selamat ya Boni, selamat menunaikan tugasmu. Hehehe, iya, makasih ya Kak. By the way, lupa. Kakak udah follow belum? Udah nge-like? Udah subscribe? Ya ampun Boni, kamu masih tetap aja ingat ya masalah follow ya. Oh iya, kakak juga mau ingetin kamu Boni, sebagai anak Tuhan, kamu juga harus bisa menjadi teladan loh buat teman-teman kamu. Jadi kalau kamu mau buat video di TikTok atau Instagram atau sosial media yang lain, buatlah video yang bermanfaat dan berguna sehingga bisa memberkati banyak orang Boni. Oke, nih kakak follow ya. Terus kakak like ya. Sudah Boni. Hehe, makasih ya Kak. Siap Kakak, nanti aku akan buat video-video yang banyak yang bisa memberkati orang lain ya. Bye-bye Kakak, nice to meet you. Bye juga Boni, God bless you. Nah adik-adik yang di rumah semuanya, hari ini kalian belajar sesuatu ya, yaitu kita belajar untuk menjadi rendah hati dengan cara melayani sesama kita dan juga belajar mengampuni ya. Masih ingat kan ayat hafalan kita hari ini? Di Matius 20 ayat 26 sampai 27 berkata, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Nah, udah ingat kan adik-adik dengan ayat hafalan hari ini? Yuk sama-sama kita lipat tangan kita dan kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan telah mengajarkan kami ya Tuhan satu firman, yaitu dengan rendah hati kami mau melayani teman kami. Dengan rendah hati kami mau belajar mengampuni teman-teman yang bersalah kepada kami. Tuhan, ajarkan setiap adik-adik ya Tuhan, walaupun kami semua masih kecil ya Tuhan, kami boleh belajar untuk melayani sesama kami, menjadi berkat buat sekeliling kami dan menjadi teladan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sebentar lagi juga mengakhiri ibadah online ini. Tuhan berkati, pimpin minggu kami ke depan ya Tuhan, sehingga kami semua bisa berkumpul bersama kembali dengan sukacita. Yuk adik-adik, kita angkat tangan kita dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita, melindungi kita dan menjaga kita dimanapun kita berada. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Tuhan akan menyinari engkau, Tuhan akan menyertai engkau dimanapun engkau berada, dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua anak Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa ya. Untuk kita belajar rendah hati dengan mengampuni dan mengasihi sesama kita. Nah, pagi hari ini kita juga mau belajar untuk membuat art and craft berupa sandwich dari bahan roti. Nah, adik-adik, bahan-bahan yang diperlukan adalah 2 lembar roti, gunting, pisau, cetakan, kakak menggunakan tatakan dari gelas, susu kental manis, dan selai. Untuk selai, adik-adik bisa menggunakan selai yang adik-adik suka. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita memberikan selai pada roti. Kakak menggunakan selai coklat untuk kali ini ya. Setelah itu kita tutup. Kita cetak menggunakan cetakan yang sudah kita sediakan. Adik-adik bebas ya, tidak hanya harus cetakan dari tatakan gelas. Ini kakak menggunakan cetakan dari tatakan gelas. Nah, setelah kita tekan, kita potong menggunakan pisau ini. Hati-hati adik-adik ya, jangan sampai piringnya pecah karena menekannya terlalu kuat. Lalu kita potong sehingga roti ini, nah adik-adik, kita sudah menghasilkan berbentuk lingkaran seperti ini. Nah, kemudian kita akan memberi kuping untuk sandwich kita. Nah, ini ada sisa roti yang tadi, kita bisa menggunakannya adik-adik ya. Kita akan membentuk kuping. Oke, nah kita akan menempelkannya di sini adik-adik. Sebentar. Kita selipkan di sini. Nah, adik-adik kita tekan lagi menggunakan tatakan gelas tadi supaya dia tidak lepas. Ya, kita tekan lagi. Oke, udah dapat. Kalau udah enggak, nah, oke, kita sudah mendapatkan. Nah, adik-adik, sekarang kita tiba saatnya untuk menghias sandwich kita. Kita mau memberi mata. Adik-adik, ini gambarnya ya, sudah jadi. Nah adik-adik, inilah sandwich kita pada pagi hari ini. Selamat mencoba adik-adik. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.